Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4 langsung ya. Nah, nomor 3 ndak saya bahas karena kenapa? Karena di soal nomor 4 ini nanti sudah tercover. Karena di soal nomor 4 ini nanti kita juga disuruh mencari inverse dari Laplace-nya. Jadi di soal nomor 4 ini tentukan penyelesaian dari persamaan y double aksen dikurangi 2y aksen tambah 2y sama dengan ft, dengan ft-nya adalah fungsi piecewise. Nah, fungsi piecewise kayak gini ya, atau fungsi sepotong-sepotong, dan diketahui nolnya itu sama dengan 0, y aksen nolnya itu sama dengan 1. Itu yang perlu kita pegang. Nah, sekarang cara ngerjakannya gimana? Kalau jadi ini kita pakai metode transformasi Laplace, pakai Laplace. Jadi kalau pakai Laplace, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menghafalkan yang ada di tabel-tabel sini ya. Jadi kalau inverse-nya 1 itu ya 1/s kayak gitu. Jadi di sini kita perlu menghafalkan. Jadi ini buku rujukannya ada juga. Nanti bisa dicek di deskripsi buku rujukannya apa. Nah, jadi coba kita bahas untuk soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 ini bisa dibilang rumit ya. Rumit karena memang hitungannya banyak, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan itu rumus-rumus dasar. Jadi di sini harus konsentrasi dalam mengerjakannya. Jadi yang pertama kita cari adalah Laplace dari ft. Jadi Laplace di sini. Nah, paling mudah kalau untuk mencari Laplace-nya itu kita pakai integral aja. Kalau misalkan fungsi piecewise kayak gini. Jadi 0 sampai dengan 3, 3 sampai dengan 7, 7 sampai dengan tak hingga. Jadi nanti integral 0 sampai 3, 2t dari sini. Kemudian ini memang dari sananya sudah seperti ini, yaitu e pangkat negatif st dt. Jadi di sini memang ini nanti pasti ikut terus yang e pangkat negatif st dt-nya. Jadi untuk yang di sininya kita ganti sesuai kebutuhan ini sama batas-batasnya. Kemudian untuk batas 3 sampai 7 berarti kan kita pakai t plus 2. Jadi di sini kita pakai t plus 2 dikalikan e pangkat negatif st dt. Nah, kalau ini kan 1 berarti 1 dikalikan e pangkat kan ya e pangkat itu sendiri. Jadi ada 3 pengintegralan di sini, nanti tinggal kita satukan aja, yaitu Laplace ft-nya. Jadi di sini untuk yang pertama yaitu tinggal kita misalkan aja, kita pakai parsial ya. Jadi di sini kita pakai yang UV dikurangi integral VDU. Yang awalnya kita misalkan U sama dV-nya itu apa. Jadi di sini kita misalkan U-nya itu sama dengan 2T, DU-nya kita misalkan sama dengan kalau U-nya itu kan sama dengan 2T, berarti DU-nya atau turunannya dari 2T itu kan 2. Jangan lupa ditambahkan dt di belakangnya. Kemudian dv-nya kita misalkan sama dengan e pangkat negatif st dt. Integral dari e pangkat negatif st dt berarti kan s-nya itu kita anggap konstan, sehingga kita peroleh integralnya atau v-nya itu sama dengan negatif 1/s dikalikan e pangkat negatif st. Jadi tinggal kita pakaikan uv dikurangi integral vdu, yaitu tinggal kita tuliskan, kita peroleh kayak gini. Jangan lupa kalau UV-nya itu juga kita kenakan batas ya. Jadi kita kenakan batas 0 sampai dengan 3. Jadi nanti kita kerjakan aja. Yang 3-nya kita substitusikan ke T-nya dulu, kemudian dikurangi dengan ini ketika disubstitusikan dengan 0. Jadi kita peroleh ini. Kemudian untuk hasil yang kanan ini yang masih integral, yaitu yang ini ya. Jadi nanti kita hitung ketemu ini disimpan dulu hasilnya, kemudian kita integral yang kedua, yaitu yang batasnya 3 sampai dengan 7. Yaitu di sini tak pilih di sini UV-nya tak ganti dengan P sama Q. Jadi di sini ini nggak pakai U sama V karena takutnya nanti rancu, karena di atas sudah kita pakai pemisahan U sama V. Jadi di sini kita pakai P sama dq. Nah, sama aja kayak yang tadi. Biasanya kalau yang dimisalkan
sebagai U itu pokoknya yang depan ini. Kalau yang sebagai V itu biasanya yang rumit-rumit. Jadi yang gampang-gampang itu pakai yang depannya aja, kita misalkan yang U. Kalau yang DV itu biasanya kita pakai yang rumit aja, kayak yang E pangkat negatif ST DT itu berarti kita pakai pemisalannya sebagai DG misalkan kalau di sini. Jadi tinggal kita kerjakan, kita peroleh integralnya seperti ini. Begitu juga dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 ini jangan lupa kalau ada 7 sampai tak hingga. Batasnya kan 7 sampai dengan tak hingga. Jadi di sini bukan sampai dengan karena nggak ada tanda sama dengannya. Ini kan kalau tak hingga itu kan berarti cuman kurang dari tak hingga. Jadi di sini tinggal kita pakaikan aja integral tak wajar. Ini materi di kalkulus integral semester 2 kalau nggak salah. Jadi di sini tinggal kita tuliskan aja kayak gini, kita pakai pendekatan limit ya. Jadi limit A mendekati tak hingga dari integral 7 sampai A. Jadi tak hingganya itu kita gantikan dengan A, yaitu dengan integralnya E pangkat negatif ST dt. Nah kemudian ini bisa kita hitung ya, pokoknya intinya dalam kita hitung dulu. Kemudian negatif 1/S kan yang menjadi fokusnya di limit ini kan A ya. Jadi untuk yang S bisa kita keluarkan, yaitu seperti ini, negatif 1/S nya bisa keluar. Jadi tinggal kita hitung limit ini aja. Berarti kan ini bisa kita pecah jadi 2, yaitu limit E pangkat negatif AS sama limit E pangkat negatif 7S. Jadi E pangkat negatif 7S ini nanti bisa keluar juga. Kenapa? Karena kan nggak mengandung A. Jadi yang kita hitung itu cuma yang ini aja, yang limit A mendekati tak hingga dari E pangkat negatif AS. Nah di sini berarti kita punya ini pangkat negatif tak hingga, jadi ini sama dengan 1 dibagi E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga itu kan tak hingga, jadi kita peroleh 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu kan nilai limitnya itu mendekati 0. Jadi di sini sebenarnya itu kan plus 0. Jadi hasil dari ini ya 0 itu tadi. Jadi kita peroleh hasil akhirnya dari batas 7 sampai tak hingga tadi itu E pangkat negatif 7S per S. Berarti dari semua batas itu tadi hasil integralnya kita jumlahkan, yaitu kita peroleh Laplace dari FT. Nah kita peroleh ini. Setelah kita peroleh Laplace dari FT, kita substitusikan ke persamaan awalnya, yaitu Y double aksen dikurangi 2Y aksen ditambah 2Y sama dengan FT. Jadi di sini untuk Laplace dari Y double aksen itu ini ya. Ini Laplace Y double aksen. Kemudian yang sebelah kanannya 2 ini Laplace Y aksen. Yang ini cuman Laplace Y aja, yaitu kita tuliskan YS. Yang kanan ini Laplace dari FT yang kita cari pakai integral tadi. Jadi di sini ada 4 bentuk transformasi Laplace-nya kayak gini misalkan. Jadi ini perlu kita ubah ke YS sama dengan. Jadi di sini tinggal kita substitusikan satu per satu. Tadi kan di soal awal diketahui nilai Y0 nya berapa, Y aksen 0 nya berapa. Jadi nanti tinggal kita substitusikan aja. Setelah kita substitusikan ternyata diperoleh seperti ini. Nah cara ngubah ke bentuk YS nya gimana? Ini punya YS, ini punya YS, ini punya YS. Nah negatif 1 ini dipindah ke ruas kanan jadi plus 1. Nah jadi di sini kita punya YS dikalikan dengan S kuadrat dikurangi 2S ditambah 2. Ini dikurangi 1. Jadi nanti negatif 1 nya pindah ke kanan jadi plus 1. Nah kita peroleh YS nya sama dengan ini. Nah ini bisa kita pecah. Jadi Laplace FT dibagi dengan S kuadrat dikurangi 2S plus 2 ditambah dengan 1 per S kuadrat dikurangi 2S plus 2. Nah yang S kuadrat dikurangi 2S plus 2 ini kita ubah ke bentuk kayak gini. Karena kalau kita tahu di tabel Laplace tadi itu bentuk kayak gini itu nanti pasti pakainya ada shifting method juga, ada yang di tabel tadi juga sudah tertera ya, yang sin tadi. Jadi di sini setelah kita substitusikan di awal,
berarti YS nya tadi kan kita sudah tahu kalau Laplace FT nya itu gimana, kita kembalikan aja ke awal. Jadi nanti Laplace FT nya kita substitusikan ke sini, jadi nanti ketika kita hitung hasilnya panjangnya kayak gini ya. Jadi ini setelah kita substitusikan. Nah jadi ini perlu kita cari inverse Laplace-nya. Ini kan sudah kita cari Laplace sehingga kita kembalikan ke inverse Laplace-nya tadi. Jadi di sini perlu pemikiran ekstra. Jadi di sini untuk yang 8S sama yang S ini nanti kalau dikalikan masing-masing dengan yang ada di depannya, yaitu yang negatif 8S itu dengan E pangkat negatif 7S, yang S itu dengan negatif E pangkat negatif 3S. Ini nanti dipecah menjadi satu kesatuan. Kemudian yang sisanya nanti menjadi satu kesatuan. Jadi ini nanti ada 3 bentuk ini, yang ini sama yang ini. Yang kanan sendiri ini sudah aman karena sudah ada di tabel. Sementara yang 2 bentuk ini sama yang ini nggak ada di tabel. Jadi perlu kita ubah terlebih dahulu, kita pakai pecahan rasional yang pernah diajarkan di kalkulus integral dulu. Jadi ini kan kita pakai penyebutnya ini, jadi perlu kita pecah. Jadi satu bla 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 ini perlu kita pecah ke dalam bentuk ini. Nah nanti bisa dibuka lagi untuk yang pecahan rasional gitu gimana. Jadi kalau ada misalkan pernya ini ada bentuk kuadrat, jadi nanti kita mulai dengan yang pangkat sederhana terlebih dahulu, kemudian kita naikkan satu persatu pangkatnya sampai dengan pangkat terakhirnya itu berapa. Jadi di sini pangkat terakhirnya kan yang S kuadrat ini kan 2, jadi terakhirnya ya S kuadrat ini. Kemudian untuk yang S kuadrat dikurangi 2S plus 2 ini kan nggak bisa difaktorkan, jadi ya kita biarkan aja ini. Kalau misalkan yang bawah ini derajat tertingginya 2, berarti kita pakai pemisalannya yang atas derajat tertingginya 1. Pokoknya selesai 1. Pokoknya yang atas lebih rendah 1 derajat dari yang bawah. Nah setelah itu kita kalikan aja satu persatu. Ya kayak mengerjakan pecahan SD seperti biasanya. Itu kita peroleh seperti ini. Nah kan kalau ini kita padankan, ini kan nggak ada S ya, jadi yang di depannya S pangkat 3 ini A plus C nya kita sama dengan 0, sama dengan juga yang ada di depannya S kuadrat. Di sini kan nggak ada S kuadrat, jadi nanti tinggal kita sama dengan 0. Jadi yang negatif 2A ditambah B ditambah D ini nanti kita sama dengan 0, kita peroleh 2 ini sama juga dengan yang ada di depannya S ini, yaitu 2A dikurangi 2B. Itu kan sama dengan 0 juga karena di sini nggak ada variabel S. Kemudian di sini ada 2B. 2B ini kan konstan. Sedangkan di sini juga konstan, yaitu 1 aja. Jadi 2B-nya sama dengan 1. Jadi kita peroleh 2B sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan setengah. Dari sini dapat kita kerjakan, kita masukkan ke sini satu persatu, yaitu 2A dikurangi 2B sama dengan 0. Jadi B-nya ketemu ini. Kan A sama dengan B sama dengan setengah, jadi A nya sama dengan setengah. Kalau B nya kan tadi kan ketemu setengah, jadi sama aja. Kemudian dari hasilnya ini kita masukkan ke sini, kita peroleh D sama dengan setengah, kan sudah ketemu A, B, D. Nah jadi ini yang diperlukan, A ditambah C sama dengan 0, jadi nanti C nya sama dengan negatif A. Karena A nya tadi setengah, jadi C nya itu ketemunya negatif setengah. Nah itu kalau kita hitung yang bentuk yang pertama, yaitu yang ini aja. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu yang ini belum kita cari. Nah jadi perlu kita cari terlebih dahulu. Sama aja ya, misalnya pakai yang 1 per ini, tapi bedanya di sini kan S nya nggak ada kuadratnya kayak gitu. Jadi nanti YS nya setelah ketemu tadi ABC nya kita substitusikan ke YS nya. Sekarang bentuk YS nya kayak gini. Jadi yang 1 per S kuadrat tadi dipecah menjadi kayak gini. Jadi lebih mudah dan ada di tabel transformasi Laplace. Kemudian untuk yang kedua, yaitu yang kita urus yang ini aja, yaitu ini tinggal kita misalkan kayak gini. Nanti kita pakai pecahan rasional juga, kita ketemukan
bahwa A-nya itu sama dengan setengah, B-nya negatif setengah, C-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke awal tadi, sehingga sekarang kita peroleh YS-nya itu kayak gini. Ini YS-nya, panjangnya. Jadi kalau misalkan kita cari inverse Laplace-nya, perlu kita perhatikan satu persatu. Jadi nggak bisa semudah mengerjakan inverse Laplace sendirian. Jadi di sini bentuk S kuadrat dikurangi 2S plus 2 ini kita ubah ke bentuk ini ya, S dikurangi 1 kuadrat plus 1, karena itu nanti ada bentuk sin AT nya. Jadi bentuk Laplace-nya sin AT tadi ada. Jadi di sini perlu kita ubah bentuknya, jadi YS nya itu ketemu kayak gini. Nah ini perlu kita cari inverse Laplace-nya satu per satu. Jadi ini yang kelompok pertama, ini ada yang kelompok kedua, ini ada yang kelompok ketiga. Nah, jadi di sini kalau kita tahu kan kalau pakai shifting method itu ada yang namanya teorema, yaitu yang dua kalau tidak salah. Ini tak gunakan saat mengerjakan soal nomor 3. Nah, jadi kita punya ini ya. Kita punya Laplace UCT ini. Nah, ini Laplace UCT dikalikan FT min C sama dengan E dikali E pangkat negatif CS dikalikan dengan Laplace FT. Jadi tadi kan di depan sudah ada yang E pangkat negatif CS berapa gitu. Kemudian yang ada di dalamnya kita sudah punya Laplace FT. Jadi sekarang kita cuman perlu mencari Laplace FT-nya. Nah, kita cari Laplace FT-nya, nanti C-nya ini tinggal ikut sama yang UCT-nya ini sama yang di sini. Jadi langsung kita praktekkan aja. Ke bentuknya yang ini. Sehingga untuk inverse Laplace-nya dari YS-nya tadi, yaitu kita peroleh dari yang awal. Ini ya. Yang ini sama yang ini. Ini kan ibaratnya kita kalikan satu per satu. Jadi yang blok pertama ini. Jadi negatifnya ini sebenarnya tak masukkan ke sini semua. Jadi kita ubah. Jadi kalau untuk ini kan E pangkat negatif 7S, berarti nanti tadi kan kalau E pangkat negatif CS itu kan UCT. Nah ini kalau C-nya itu 7 berarti pakai U7T. U7T dikalikan dengan GT dikurangi 7. Nah, yang perlu kita ketahui di sini GT-nya itu berapa? Tadi kan ada Laplace FT. Nah, di sini perlu kita cari. Jadi yang perlu kita cari itu sebenarnya cuma Laplace-nya yang ini aja. Nah, kita cari Laplace dari setengah dibagi S. Setengah dibagi S itu kan ini tadi kan negatifnya sudah tak masukkan ke sini. Untuk yang khusus E pangkat negatif 7S aja. Jadi nanti Laplace dari ini, Laplace dari setengah dibagi dengan S adalah negatif setengah. Ini tadi sebenarnya ada negatifnya ya. Kan sudah kita masukkan satu per satu. Jadi Laplace-nya itu negatif setengah. Untuk yang kedua, itu Laplace dari setengah dibagi negatif setengah dibagi S kuadrat, yaitu negatif setengah T. Kemudian untuk yang ketiga, Laplace dari ini kan sudah saya kalikan setengah, jadi nanti tinggal setengah dikurangi, jadi kan nanti tinggal setengah S dikurangi setengah. Setengahnya kita keluarkan, jadi ada di bawah sini nanti setengahnya kita keluarkan, jadi modelnya kayak gini. Setengahnya dikeluarkan, kita peroleh inverse Laplace itu setengah dikalikan E pangkat T cos T. Jadi kalau Laplace itu kalau yang angka-angka kayak gini, koefisien atau yang konstan itu nanti kalau dikeluarkan juga nggak apa-apa langsung. Jadi nggak kehitung kita menghitung Laplace-nya, kita menghitung inverse-nya. Jadi tinggal yang kita hitung adalah E pangkat T kalikan cos T. Nah, di sini ini kan yang kita perlukan adalah GT min 7. Nah, kalau GT-nya aja ini, kan kalau kita punya fx misalkan sama dengan x. Berarti kalau kita diinginkan untuk mencari fy, berarti ya tinggal kita ganti x-nya sama dengan y. Jadi kalau ini t ya di dalam sini t.
Kalau yang ada di dalam sini yaitu T-7, jadi nanti T-nya tinggal kita gantikan dengan T-7 kayak gitu. Jadi kemudian untuk yang plot selanjutnya yaitu tinggal ini sama yang ini tinggal dihitung aja sendiri, nanti dicocokkan sama yang ini dengan yang tabel, kemudian 2 dengan yang ini. Nah, jadi nanti 2 dengan yang ini, 2 yang ini maksudnya dengan yang ini, nanti ketemunya ini GT. Nah, 2 dikalikan GT. Kemudian untuk bagian yang kedua tinggal ini kita cari sama dengan ini, kemudian yang ini kita cari sama dengan ini, yaitu nanti ketemu yang ini, kemudian yang ini sendiri yaitu kita misalkan IT, karena Laplace dari 1 inverse dari Laplace 1 dibagi S dikurangi 1 kuadrat ditambah 1 adalah ini, yaitu E pangkat T kalikan sin T. Jadi ini di tabel tadi sudah ada bentuknya, tinggal kita substitusikan aja satu persatu, kita cocokkan bentuknya, cocokkan yang mana kayak gitu. Jadi jangan lupa kalau ngerjakan kayak gini itu jadi ketemukan inverse Laplace-nya itu kayak gini semua ya, yang panjang ini inverse Laplace-nya. Jadi jangan lupa diberi keterangan GT-nya itu apa, GT-7-nya itu apa, IT-nya itu apa. Jadi nanti bisa kita tuliskan kayak gini juga, atau yang GT-nya ini bisa kita substitusikan satu persatu tapi nanti hasilnya jadi panjang. Nah, setelah ketemu inverse Laplace dari YS, nah sekarang ini jadi penyelesaian persamaan di atas adalah tidak lain adalah inverse dari Laplace YS yang sudah kita cari tadi. Jadi ya sama aja. Jadi setelah kita cari inverse-nya yaitu hasilnya. Jadi solusi dari persamaan di atas itu ya ini. GT sama dengan U7T dikalikan GT min 7 ditambah U3T dikalikan GT min 3 dikurangi 2 kalikan GT ditambah 8 U7T dikalikan H T min 7 ditambah U3T dikalikan dengan H T min 3 ditambah dengan IT. Nah, kenapa di sini U7T-nya nggak ditulis di sini? Karena kan kalau U7T kan sudah ada di definisi tabelnya. Yaitu di sini 0 ada 1, di sini ada T yang kurang dari 7, di sini ada T lebih dari sama dengan 7. Ini untuk U7T. Jadi ini nggak perlu kita tulis karena memang di soal awalnya sudah ada, dan biasanya itu nggak dituliskan juga nggak apa-apa. Jadi sekian aja untuk pembahasannya soal nomor 4. Jadi solusinya ya ini, selesai, cuman itu aja. Coba dipahami lagi nanti untuk filenya kalau misalkan mau minta, jadi nanti tinggal passwordnya ada di video, tinggal tonton aja sampai selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.